Dulu mingkem pas SBY terang-terangan dukung Prabowo Hatta. Giliran Jokowi mau cawe-cawe Demokrat hingga PKS langsung kepanasan. Partai Demokrat resmi memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Hatta dalam pemilu presiden 9 Juli. Keputusan itu diambil atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kami datang dengan satu pengertian, Pak Prabowo adalah calon presiden kita. Program yang dicanangkan Prabowo Hatta dianggap sejalan dengan Partai Demokrat dan bisa meneruskan program-program pemerintahan SBY. Untuk memastikan kelanjutan proyek-proyek. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan nafas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Kami sangat khawatir ketika presiden yang juga kepala pemerintahan dan juga kepala negara secara gamblang, secara lugas, secara tegas akan cawe-cawe. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti. Karenanya Jokowi dengan bahasa yang secara eksplisit menyampaikan. Maka ini netralitasnya mulai hilang. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu sama sekali enggak. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Sejumlah netizen ikut menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo untuk cawe-cawe dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang. Namun sayangnya, publik pun menyoroti aksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu juga melakukan hal yang serupa, mendukung Prabowo Hatta. SBY juga dulu cawe-cawe menjelang pesta demokrasi, namun tak ada gelombang protes seperti yang datang ke Presiden Joko Widodo. SBY jelas cawe-cawe, mereka bilang demokrasi. Jokowi bilang baru akan cawe-cawe, mereka bilang langgar konstitusi. Ekstabilitas Ganjar aja masih jauh di atas Anies, apalagi kalau Jokowi menyatakan dukungan. Kubu Anies kelihatan banget paniknya. Penggiat sosial media Yusuf Muhammad menyentil keras pihak-pihak yang memprotes keras terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini mengaku bakal cawe-cawe pada Pilpres Pemilu 2024 mendatang. Adapun pihak yang keberatan keputusan politik tersebut adalah Partai Demokrat, PKS, dan sejumlah tokoh oposisi lainnya. Yusuf Muhammad mengaku heran dengan sikap Demokrat dan PKS serta kelompok oposisi ini, sebab cawe-cawe di Pilpres bukan baru kali ini dilakukan. Tentu Jokowi punya kepentingan, yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Saya berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat-sangat tepat, sangat-sangat benar ya, dan jangan dianggap itu sesuatu yang salah. Tentu Jokowi punya kepentingan, yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Orang seperti Anies Baswedan bisa bertanding. Kalau itu kemudian menang, tentu jogetnya tidak ke depan, tapi ke belakang. Karena Anies ini adalah antitesa, orang yang selama ini berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Saya kira Tidak boleh cawe-cawe. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Mempunyai hak politik untuk juga dalam tanda kutip disebut cawe-cawe tadi. Tapi Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik, dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut. Pada pemimpin berikut, jangan takut digugat oleh negara manapun. Dulu di era Susilo Bambang Yudhoyono hal ini juga sama pernah dilakukan. Kala itu SBY sebut terang-terangan mengatakan dukungan buat Prabowo Hatta.
Saat itu, lanjut Yusuf Muhammad, orang-orang tidak mempermasalahkan sikap SBY yang tak netral itu. Dulu waktu SBY ikut cawe-cawe soal Pilpres, berpihak mendukung pasangan Prabowo Hatta, itu aman-aman saja. Giliran Jokowi kok beda. Kata Yusuf Muhammad dalam sebuah cuitannya di akun Twitternya @yusufdumdum dilansir Populis ID, Jumat 2 Juni. Sejumlah netizen langsung menyerbu cuitan Yusuf Muhammad. Pengguna akun @nero mengatakan, Partai Demokrat dan PKS serta kubu oposisi lainnya jelas ketar-ketir dengan pernyataan Jokowi. Sebab dari berbagai hasil survei yang dirilis belakangan ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus meroket naik. Itu artinya publik juga bakal ikut memilih calon presiden yang didukung Jokowi, di mana peluang kemenangan capres yang bersangkutan terbuka lebar. Kalau narasinya terus menyalahkan pemerintah, akan jatuh nanti di 2024 mendatang. Karena faktanya, 82% publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi saat ini. Tulis @ndero. Di sisi lain, pengamat politik John Sitorus membuka suara terkait dengan kontroversi niat cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Dirinya mengatakan hal tersebut sah dan boleh dilakukan oleh orang nomor 1 dalam pemerintahan tersebut. Menurutnya, tak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi. John mengungkit hal ini lumrah dilakukan oleh seorang kepala negara. Dirinya mengatakan hal tersebut bahkan dilakukan oleh mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, di Pilpres 2024. John mengatakan bahwa tak ada satupun elit pemerintah yang melayangkan protes atas hal tersebut. Berbeda dengan ketika manuver cawe-cawe dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tidak ada yang protes bahwa presiden itu harus netral. Tidak ada yang marah-marah lalu teriak-teriak ingin menjegal Jokowi. Lanjutnya, menurutnya, kepala negara lahir dari dinamika politik, dan hal tersebut membuat mereka juga memiliki hak untuk berpolitik, termasuk menentukan sikap dalam menghadapi pesta demokrasi. Jika melihat ke belakang, pada pemilu 2014, di mana tahun debut Jokowi menjadi presiden, SBY juga melakukan cawe-cawe politik di mana dia terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Hatta. Partai Demokrat secara resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilu presiden 2014. Keputusan tersebut diambil atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, saat dijumpai pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin 30 Juni 2014. Sekarang saudara-saudara lihat, para petinggi Demokrat yang hadir di sini komplit. Di Partai Demokrat, mekanismenya terstruktur dan jelas satu kontrol dari Ketua Umum, kata Syarif. Syarif mengatakan, pernyataan politik yang disampaikan DPP Partai Demokrat adalah sikap resmi partai. Dia menyatakan, Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal Demokrat memiliki otoritas sesuai aturan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Sementara itu, Jero Wacik juga menegaskan bahwa pernyataan politik yang disampaikan kali ini adalah sikap partai untuk mendukung Prabowo Hatta. Dia menambahkan, sebagai pimpinan partai, ia meminta kepada para kader dan simpatisan Demokrat untuk tidak melakukan kampanye hitam